Polisi periksa 7 saksi terkait kasus persekusi di sebuah kafe di Pasir Putih, Kabupaten Pesisir Selatan. Dan kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Kita akan pantau perkembangannya bersama dengan AKBP Novianto Taryono, Kapolres Pesisir Selatan. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore, Mbak. Pak Kapolres, jadi 7 orang sebagai saksi sudah diperiksa, sudah ada ditetapkan sebagai tersangka persekusi. Saat ini kita jadi 11 orang saksi ya. 11 orang saksi, namun kami hati-hati dalam menetapkan tersangka. Jadi insya Allah dalam waktu dekat kita akan umumkan tersangkanya. Pihak yang diperiksa ini adalah yang melakukan persekusinya, Pak Kapolres? Semua yang ada di dalam video kita ambil keterangan. Kemudian kita akan melihat kesaksian mereka terhadap peristiwa yang terjadi. Dari itu kita akan lihat perannya seperti apa orang-orang ini. Nah, setelah itu baru kita klasifikasikan menjadi 3 laporan polisi. Oke, kronologi awalnya sebenarnya gimana Pak Kapolres? Jadi pada hari Sabtu 8 April sekitar 23.30 itu Cafe Natasha itu didatangi oleh sekelompok orang yang ternyata di dalam itu ada 2 orang perempuan. Kemudian tanpa ada sebab atau apapun, itu perempuan dibawa langsung ke pantai yang lokasinya ada di belakang kafe. Kemudian 2 perempuan itu disuruh paksa untuk mandi di laut, berguling-guling. Kemudian ada beberapa orang yang menyerukan sambil juga melucuti pakaian dari kedua wanita tersebut. Nah, kemudian setelah itu wanita itu dibawa lagi ke kafe. Nah, anggota kami tahu ada kejadian, langsung mendatangi lokasi, terus sempat juga ngambil korden untuk nutupin tubuh dari kedua wanita tersebut. Nah, setelah itu baru mereka dibawa ke kantor polisi, gitu Mbak. Nah, kan sekarang ini sudah diperiksa, terus sudah ada nama tersangkanya. Tapi kenapa belum ditangkap dan ditahan, Pak Kapolres? Kita hanya melihat dari video, kemudian mengambil keterangan dari beberapa saksi yang ada di video. Namanya sudah ada dalam beberapa saksi yang kita periksa, namun tentunya kita harus berpedoman pada bukti permulaan yang cukup untuk menentukan tersangka. Kita pun nggak boleh gegabah dalam melaksanakan penetapan tersangka ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan menetapkan tersangka. Oke, dan di para saksi ini sebenarnya mereka juga berada di dalam kafe atau tiba-tiba datang ke kafe langsung melakukan persekusi? Ada yang ikut dalam rombongan, dalam video ada juga yang tidak. Dan kedua perempuan ini pengunjung kafe, pemandu lagu, atau? Kalau hasil pemeriksaan awal bahwa dia pengunjung, namun setelah diperiksa kembali dengan berita acara pemeriksaan tambahan, dia menyatakan bahwa dia memang pemandu lagu. Nah, namun pada saat itu, pada saat kejadian, dia tidak sedang bekerja. Artinya dia hanya santai karena pada saat di video kita lihat dia sedang bermain handphone dengan temannya yang di sebelahnya itu. Kalau gitu ini dugaannya ada yang menghasut dong sehingga terjadilah persekusi. Kita bisa melihat ada motif di balik itu. Namun motif yang saat ini masih beredar adalah ketidaksukaan masyarakat terhadap operasional tempat hiburan malam khususnya di bulan suci Ramadan. Oke, ketidaksukaan itu dan akhirnya terjadi persekusi, gitu ya? Benar. Nah, kita juga akan mendalami ya, kalau memang ada motif pribadi di sana ya kita akan dalami, Mbak. Nah, yang juga kita dengarkan tadi kan dari LBH Padang, Pak Kapolres, kalau korban ini dipaksa untuk damai saat dibawa ke Polsek. Betul begitu? Dipaksa damai oleh siapa ini? Dipaksa damai oleh si pelaku, Mbak. Karena pelaku, jadi begini, di masyarakat ini ada 2 opsi yang sekarang berkembang. Yang pertama adalah kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan penertiban tempat hiburan malam dengan melegalkan semua perbuatan yang mereka lakukan. Nah, gitu ya. Itu. Termasuk dengan persekusi itu? Itu dia. Maksudnya begitu. Ini kelompok pertama nih ya. Oke. Kemudian kelompok kedua, ini ada yang melihat lebih spesifik, yaitu dia melihat bahwa ada haknya warga negara di situ yang terzolimi. Nah, gitu. Jadi ada 2 kelompok yang berbeda pendapat, dan kami pada saat menerima laporan itu, si korban ada di kelompok yang pertama.
Oh, oke. Dan saat ini kondisinya bagaimana kedua korban ini, Pak Kapolres? Alhamdulillah untuk keamanan, kita, eee, jamin dengan keberadaan anggota polsek. Kemudian untuk psikologi dan, sanksi sosialnya, untuk psikologinya, sudah ada dinas sosial yang, memberikan apa ya, perawatan ya, perawatan Oke. bagi si korban. Balik lagi kalau tadi dipaksa untuk damai begitu, nah ini gimana kelanjutannya, tetap diproses kah Pak Kapolres? Saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan, Mbak. Jadi kita tetap Tetap anu jalan ya? saja, tetap jalan. Ini ini nggak bisa dibiarin, Mbak. Ya kalau Pak Bupati bilang ini akan eksesnya besar, benar benar, akan jadi presiden negatif nanti. Nanti, model-model seperti ini akan menjadi sebuah tradisi yang dianggap legal. Dan kalau untuk, pengejaran dari pelaku-pelaku yang melakukan persekusi ini, mudahkah, Pak Kapolres untuk dilakukan? Eee, Kami mohon Kooperatif? doanya ya, Mhm. kami mohon doanya, karena memang itu ada 2 kelompok tadi ya, ada 2 kelompok tadi, yang satu mendukung kegiatan, penertiban, yang berujung pada persekusi ini, kemudian ada juga kelompok yang mendukung pada apa, junjung tinggi hak asasi manusia tadi. Jadi kami pelan-pelan juga, agar tidak menimbulkan perselisihan 2 kelompok. Kalau misalnya tadi ada 2 jenis kelompok, yang mana nih jadi jalan tengahnya Pak Kapolres kalau gitu? Ya tetap kayak pakai cara-cara kepolisian, Mbak. Kita pakai persuasif saja. Kita pendekatan pada ulama, kemudian tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat, sampai dengan tokoh pemuda. Artinya barang bukti sudah semuanya, lengkap, tinggal menentukan ya, pelan-pelan siapakah pelaku Ya, persekusi ini ya? oke. Ya nanti, kalau penetapan tersangkanya kemungkinan tidak ada akses apa-apa ya. Namun nanti kita pasti akan berbenturan pada upaya paksa. Jadi ini mumpung mumpung masih ada waktu, jadi kami mulai melakukan kegiatan apa, yang sifatnya soft approach gitu ya, soft approach agar pada saat nanti upaya paksa kita tidak ada perlawanan. Oh, oke, baik. Jadi ketika sudah ditetapkan nanti akan ada upaya penjemputan ya, penjemputan paksa Ya, termasuk jika tidak, mau kemudian, berkoordinasi dengan polisi. ya mudah-mudahan dia mau menyerahkan diri, Mbak. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Baik, Kapolres Mbak. Pesisir Selatan AKBP Novianto Taryono untuk informasi mengenai persekusi yang dilakukan sejumlah orang di Pesisir Selatan.